Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para pendengar dan semua kaum muslimin, khususnya sahabat-sahabatku yang ada di Surabaya sekitarnya dan di Indonesia, dan khususnya sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang ada di Al-Muslim, sebagai sang pemimpin di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia hari ini, untuk berbagi tentang berbagai macam ilmu yang bermanfaat. Saudaraku sekalian, wabah yang kita hadapi hari ini merupakan satu musibah yang tentunya tidak bisa kita nafikan, karena itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan tidak ada suatu musibah pun menimpa engkau kecuali atas izin Allah. Wa may billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman atas musibah itu, menerimanya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Saudaraku sekalian, apa yang menarik di balik sebuah musibah ini? Kita tidak perlu untuk menyalahkan kenapa harus terjadi dan sebagainya, tapi inilah sebuah rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui satu makhluk yang super kecil ini untuk kita melakukan suatu masalah, melakukan sebuah perenungan. Apa maunya Allah, apa maunya pemilik virus ini untuk menimpakan kepada semua manusia di muka bumi. Saya ambil menarik, ketika kejadian di salah satu negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Alabama. Saat itu di Alabama itu masyarakatnya semuanya belum adalah petani kapas. Petani kapas semuanya, menghasilkan bertahun-tahun, bahkan nenek moyangnya seterusnya menghasil kapas. Suatu saat datanglah wabah hama, yaitu kumbang, di mana kumbang ini, akhirnya wabah itu semua petani kapas hancur, hasil kapas tidak ada. Ditanam lagi berbagai macam penelitian kapas, ternyata dalam kapas ternyata tidak menghasilkan. Ya Allah, kemudian di antara mereka ada pendapat, loh, kumbang ini kan hamanya kan untuk kapas, bagaimana kemudian ditanam buah-buahan dan sayur-sayuran? Akhirnya subhanallah, masya Allah, ditanamnya buah-buahan itu, ditanam sayur-sayuran, ternyata hasilnya sangat luar biasa, bahkan mengalahkan hasil daripada panen kapas. Hasilnya sangat amat sangat luar biasa. Oh, ternyata maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rezeki kepada mereka, coba dengan cara yang lainnya. Ternyata hasilnya sedemikian rupa. Sampai sekarang kalau kita ke Alabama, situ di daerah petani itu ada tugu dilambangkan dengan kumbang sebagai ucapan terima kasih mungkin mereka kepada kumbang itu. Bagaimana dengan kita hari ini yang mendapatkan wabah ini? Kita lihat sebelumnya apa kehidupan terjadi hari ini.
hampir seluruh dunia. Maaf, saudara sekalian, terjadi virus yang namanya Islamophobia. Mereka sudah tidak suka lagi sama Islam, sudah tidak suka lagi sama yang punya Islam, sudah tidak suka lagi kepada pembawa Islam. Mereka banyak sekali yang sudah melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sudah banyak melecehkan ajaran-ajarannya di dalam Al-Quran, hadis. Mereka sudah banyak melecehkan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita lihat hampir semua dunia hari ini terkena wabah yang namanya virus ini, corona, COVID-19. Bagaimana kita lihat, ya, sebagai negara yang hari ini yang paling katakan adidaya kuasa di Cina, mereka seolah-olah tidak ada kekuatan yang akan mampu untuk mengalahkan mereka. Ternyata mereka pun juga Allah kirim itu namanya corona. Dan hari ini kan sudah selesai, tidak ada populasi yang baru atau viral terakhir ini juga terkena dampaknya juga masih berlangsung. Jangan kira selesai, tidak. Kemudian pindah lagi ke Italia, negara kedua yang paling banyak, padahal Italia ini negara yang paling bersih, kesehatan yang paling mumpuni, rumah sakitnya, kesehatannya, negara yang paling bersih, ternyata yang paling banyak kena hari ini. Kemudian kita lihat lagi kalau berdasarkan kebersihan, dan hampir semua negara-negara di muka bumi ini, termasuk negara-negara Islam, yang hari ini juga mohon maaf sekalian sudah mulai melecehkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dulu zamannya Rasulullah dan sebelumnya orang itu menggantikan Al-Quran, ayat-ayatnya diganti seenaknya. Hari ini orang tidak menggantikan Al-Quran, cuma mereposisi kembali ayat-ayatnya. Apa yang katakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat Al-Quran, sehingga di belahan manapun juga hari ini, termasuk negara-negara kaum muslimin, mulai ketidakadilan, pelecehan dan sebagainya, mulai mereka mengutak-atikkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Maka tunggu saatnya. Apakah ini saatnya? Walau Allah menurunkan berupa bencana-bencana ini yang mari kemudian kita simak, kita perhatikan ada apa maunya Allah ini. Tidak ada lain kita lihat hari ini bagaimana kemarin di Jerman ada seorang yang kena sakit, kemudian dia masuk rumah sakit, kemudian dia bisa adan, dia adan ulang balik, adan 1 minggu kemudian dia sembuh dan semua yang ada itu sembuh. Berarti ini jangan kemudian virus ini kemudian kita hinakan dia. Tapi inilah makhluk Allah yang insya Allah akan membawa perubahan dalam kehidupan manusia, perubahan budaya dahsyat di mana sebelum ini kita lihat bagaimana orang-orang yang pakai cadar segala macam dilecehkan, dihina. Hari ini mana-mana orang pakai cadar kan? Ayo kita lihat tutup semuanya. Kenapa? Ternyata cadar itu ada pembelajarannya. Oh seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau habis pulang berpergian safar, datang ke masjid dulu, ya kan? Wudu, sholat 2 rakaat, baru masuk rumah, ya kan? Ini sunnah Rasulullah yang abad yang lalu. Hari ini orang masuk rumah cuci tangan dulu, mau ketemu cuci tangan dulu, bersih dulu, baru masuk. Oh ternyata kebersihan ini sudah diajarkan, dulu-dulunya sudah diajarkan. Yang hari ini baru kita ngeh, oh ini yang diajarkan dulu itu. Habis pergian datang ke masjid, ambil wudu, bersihkan dulu semuanya, sholat, baru masuk ke rumah. Bukankah ini pelajaran Rasulullah Muhammad SAW? Jemaah sekalian, hal menarik. Maaf, mungkin dulu, ya kan, kita kalau keluar rumah, insya Allah, ya kan, biasa tidak ini berbunyi doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Hari ini kalimat itu ya Allah,
kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya tawakal. Demikian juga sunnah Rasulullah yang telah lupakan. Begitu masuk rumah, karena kita takut virus itu akan bawa ke rumah, kemudian kita lupa dengan doa masuk rumah. Bukan salah, doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wallahi rabbana tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama ya Allah aku masuk. Wa bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama aku keluar. Kemudian rabbana tawakkalna. Dan kepada Engkau lah kami bertawakal. Keluar tawakal, masuk tawakal. Jangan-jangan kita akan bawa virus ke rumah ini. Maka bagaimana ajaran Rasulullah ini telah ada hari ini, yang mungkin banyak hikmah yang kita dapatkan pada kesempatan ini. Saudaraku sekalian, demikian juga bagaimana ajaran Rasulullah sejak dulu yang hari ini mungkin mulai diungkapkan lagi, bahwa apabila suatu daerah itu terkena virus ajaran Rasulullah, maka jangan kau keluar dari daerah itu, wabah itu, dan jangan pula kau masuk ke sebuah daerah yang terkena virus. Ya, ini kan sedang dibudayakan hari ini ya, dengan tidak boleh keluar kemana-mana dan juga tidak boleh mudik. Mungkin kita bisa terima, jangan engkau pergi ke daerah yang kena wabah. Logika kita bisa terima. Bagaimana logika kita bisa terima? Ya, ketika engkau di daerah virus, daerah wabah, jangan kau keluar. Kenapa? Subhanallah, masya Allah. Ternyata ini pelajarannya. Karena ketika kita di daerah virus, daerah wabah, kita kan nggak tahu kalau kita ini terkena wabah juga. Karena itu di dalam zona merah itu, kalau hari ini zona merah. Yang dikhawatirkan kenapa? Kenapa tidak boleh mudik? Karena kalau kita mudik, jangan-jangan kita akan bawa virus ini, karena kita di daerah virus, daerah wabah, akan terkena kepada mereka-mereka di tempat saudara kami. Makanya kenapa kita dilarang untuk berpergian? Kalau sudah daerah virus, ya tetap saja kau situ. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, pelajaran yang sangat luar biasa. Rasulullah itu sang pemimpin. Bagaimana dia pemimpin? Yang pemimpinnya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun. Apa yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita menyimak ini semuanya, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan pada kesempatan ini? Dengan keadaan seperti itu, ternyata hikmah-hikmah di balik ini semua banyak terjadi bagi mereka yang mengelola kekuasaan, yang punya kekuasaan dan sebagainya. Hendaklah banyak-banyaklah untuk beristighfar, banyak-banyaklah untuk merenung. Ayo kembalikan lagi kepada ajaran sungguhnya. Kenapa? Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan kitab ini, kata Allah, Quran ini kami turunkan dengan penuh keberkahan. Berkah, fattabi'uhu, maka ikutlah oleh kamu semuanya. Berkah, berkah itu maknanya ziyadul khair, akan bertambah kebaikan. Maka orang yang berkah akan bertambah kebaikannya. Nah, termasuk kita semua ini yang hidup di negeri yang kita cintai, Indonesia hari ini. Mari kita tunduk dan mau sekalian. Sudahlah, jangan mereposisi ayat Al-Quran dengan mengatakan segera tobat, dengan mengatakan ayat Al-Quran, ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat Al-Quran. Bahkan saran pun juga memberikan, ya Allah segera kau bertobat. Kenapa? Dampaknya akan membawa kerusakan, bukan hanya kalian pemimpin ini, bukan hanya kalian penguasa, tapi akan berdampak
segera bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tobat dan nasuha. Hati-hati terhadap ucapan yang menyakiti Allah, menyakiti Al-Quran, menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnah. Ini yang perlu kita pelajari, perlu kita pahami. Yang kemudian yang kedua, bagi kita masyarakat, rumah tangga kita, terus sekalian, di mana rumah tangga kita selama ini, begitu kita seringkali tidak memperhatikan anak-anak kita di dalam hati ibadahnya, kita tidak melindungi mereka. Jamaah sekalian, fahamilah bahwa akibat terjadinya virus ini terjadi, maka bagaimana keluarga kita, rumah kita begitu datang, nah mandi, ganti baju, nah ganti baju, mandi, cuci tangan, segala macam, betul-betul kita menjaga, melindungi anak-anak kita jaga semua orang kita jangan sampai terkena virus. Kalau satu kena, maka satu keluarga akan menjadi ODP, orang dalam pengawasan. Kalau satu kenapa tidak boleh ke sekolah, kalau ada yang ke sekolah kena, maka satu sekolahan akan diawasi. Kemarin satu pasar, di pasar terjadi, maka pasar ke pasar itu gara-gara ada pedagangnya yang membawa virus, maka pasar tutup. Sampai di PSG, pasar Turi Baru, itu pun juga sama terjadi. Tidak kena, maka semua tutup. Nah, saudara sekalian, betapa takutnya kita sama virus ini akan wabah itu terkena kepada diri keluarga kita. Maka kita berhati-hati menjaganya. Seharusnya demikian juga kita harus menjaga anak turunan kita daripada apa? Terus sekalian, hum anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari neraka jahanam. Ini yang kita lebih takutkan lagi. Kalau kita anggap, mohon maaf dalam tanda kutip, kita anggap bahwa wabah ini akan membawa sakit yang amat luar biasa, kesakitan, bahwa kita mengambil suatu hal yang sangat menakutkan. Kenapa kita tidak takut sama hari di mana hari itu ketika hisab semua kita, bagaimana dengan anak turunan kita, diri kita? Mungkin bapaknya ke surga, ibunya ke neraka, anaknya entah kemana dia bersambungnya. Walau alam sebenarnya tidak tahu di hari perhitungan itu kemana kita akan masuk, kemana, berada di mana. Kenapa kita takut? Kenapa kita tidak takut menjaga anak kita, menjaga akhlaknya anak kita, menjaga sholat-sholatnya anak kita, menjaga ibadah kita, menjaga pergaulannya anak kita yang hari ini pergaulan yang sangat mengerikan sekali. Saudara sekalian, kembali lagi kepada yang awal. Sehingga bagaimana sebuah rumah tangga justru hari ini kan tambah lebih enak lagi, nyaman. Ketika ada di rumah, maka bagaimana sholat berjamaah bisa di rumah bisa dirasakan. Kemudian bagaimana kemudian ada kita mengaji bersama-sama istri, anak dan keluarga kita, sama-sama kita mengaji. Bagaimana terjadi satu bentuk yang totalitas bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertobat yang betul-betul tidak bertobat di hadapan Allah. Bagaimana kita melindungi semua ini? Maka dari itu terus sekalian, semua dampak ini mari kita ambil hikmahnya. Para pedagang terus sekalian yang sebelumnya begitu mohon maaf lupa dengan Tuhannya, lupa berzikir, sekalian bahkan melantarkan istrinya, melantarkan anaknya, karena sudah terlalu dengan bisnisnya dan sebagainya. Kau lihat bagaimana hari ini Allah menurunkan azab ini, kalau bisa dikatakan azab kepada kita semuanya yang merasakan, yang meraihkan firman-firman Allah, yang tidak dekat dengan Allahnya, yang sudah jauh dari Allah, agar kita semua mau kembali kepada ajaran yang benar ini. Oleh karena itu, khususnya ketika bicara tentang keluarga, Allah berpesan dalam firman-Nya, "Wala salladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida." Hendaklah kau takut apabila meninggalkan anak turunan di belakangmu,
anak-anak yang lemah. Lemah ini dalam sini bukannya lemah fisiknya, tapi lemah imannya, lemah agamanya, lemah akidahnya, sehingga virus-virus yang lainnya, pergaulan yang sesat, ya kan, ajaran-ajaran sesat semuanya akan masuk, ya kan. Falyattaqullah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, ya. Falyaqul qawlan sadida, dan engkau berkata dengan perkataan yang benar. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini mengajarkan kita kembali dalam sebuah kehidupan rumah tangga kita, bagaimana kita mesti merevisi kembali pengajaran kita kepada anak turun kita di rumah, agar mereka lebih baik, dan itu contoh teladannya daripada kita sendiri sebagai yang akan diikuti oleh anak kita. Maka itu bertakwa kepada Allah, sehingga selalu dengan adanya keadaan seperti ini kita selalu untuk muhasabah, melakukan satu pelajaran yang sangat singkat untuk melihat kembali tentang keadaan kita. Demikian juga dengan pelajaran-pelajaran lain. Insya Allah di balik hikmah ini kita akan lihat kembali, ya. Di mana hari ini banyak juga yang mereka yang bertobat, banyak juga yang mereka yang masuk Islam, banyak juga bahkan di Gedung Putih kemarin setelahkan juga ayat-ayat Al-Quran, dikemakan ayat-ayat Al-Quran di Gedung Putih. Presiden Amerika juga mendengarkan bagaimana hikmah-hikmah ini terjadi semuanya. Itu apa? Allah ingin menunjukkan bahwa agamanya yang tertinggi, agamanya yang benar, dan tolong saudara sekalian ikuti maunya supaya keberkahan itu ada. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'hum bima kanu yaksibun. Apabila dalam suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah memberikan berkahnya langit dan bumi. Berkah, sebagaimana katakan tadi, berkah itu bertambah kebaikan. Bila suatu negeri itu beriman dan bertakwa, berarti bukan takwa individu, bukan takwa individu. Bagaimana seorang pemimpin mengajak orang, kalau kita yakin kita sebagai seorang muslim, bagaimana orang itu kita ajak Bapak untuk takwa, untuk Bapak menjalankan ajaran-ajaran yang mengajak kepada ketakwaan, jangan mengajarkan ajaran kepada kemaksiatan, menyediakan tempat-tempat untuk banyak orang beribadah, bukan tempat-tempat orang untuk maksiat, bukan seperti panti pijat segala macam. Apa tempat maksiat itu bukan pabrik-pabrik minuman keras dilegalkan, resmikan segala macamnya. Apa yang terjadi ketika bencana ini sudah terjadi? Ayo, sekarang saya tanya, mau minuman keras, mau maksiat? No? Sekarang saatnya untuk bertobat. Wahai para pemimpin-pemimpin Islam yang masih belum bertobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota-anggota dewan yang belum bertobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat nasuhat seluruh kumpulan bangsa ini, ya kan. Demikian juga ustaz-ustazah, para guru, para profesional, segala macam, apapun juga namanya, segera kembali kepada jalan lurus ini. Jangan kembali kepada jalan Islam ini. Sehingga apa? Sehingga berkah Allah langit bumi. Walau anak qura aman wattaqaw. Jika dalam suatu negeri itu beri bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka akan turun berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu wa hum bima kanu yaksibun. Oleh karena engkau mendustakan ayat-ayatku, maka aku siksa mereka diakibatkan mereka telah berpaling daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sedikit lagi terus kalian, mari pada kesempatan ini hikmahnya cukup banyak kalau kita ingin ambil, ya. Maka dulu kita tidak mengenal dengan ajaran-ajaran, ya kan, lewat media hari ini, ya kan, ternyata belajar pun bisa dari rumah, ya kan, tidak ada lagi seorang guru pada dosen sakit, ternyata kalau dia bisa kemampuan, ternyata dia bisa mengajarkan juga dari rumahnya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, ataupun juga dengan banyaknya keadaan seperti ini, ternyata kerja juga tidak harus ke rumah, bisa kerja
kerja dari rumah, yang penting terselesaikan. Ada apa? Insya Allah budaya akan berubah setelah adanya peristiwa wabah ini. Semua kehidupan kita pun juga akan berubah. Hari ini bagaimana kita berusaha betul-betul untuk yang melakukan pengiritan dalam pengeluarannya, betul-betul kita jaga keadaan ini, keadaan fisiknya, kita jaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita jaga betul-betul ayat-ayat Al-Quran, dan insya Allah untuk kedepannya kita akan bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja cukup dari saya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan hikmah di balik musibah ini mari kita terima dengan ikhlas. Kita kemudian bercermin, muhasabah bahwa apakah ini suatu hal yang terbaik. Insya Allah akan membawa suatu perubahan. Di balik sebuah bencana ada rencana Allah yang akan lebih baik, membawa suatu perubahan, dan siap-siap kita untuk berubah. Minimal dalam kehidupan diri dan keluarga kita harus merubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih arif lagi, lebih bijak lagi, dan jelas lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga anak, istri, dan keluarga kita tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan salimah. Selamat dunia akhirat. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah.